Banyak lembaga konseling mengatakan kebanyakan rumah tangga yang konflik itu bukan karena di antara pasangan ini saling bermaksud buruk, bukan juga karena kurangnya cinta, tidak, tapi karena sesama pasangan ini kurang ilmu. Banyak yang kayak gitu, kurang ilmu, kurang keterampilan dalam mengekspresikan cinta. Karena memang seperti yang sering saya katakan ketika saya mengisi kajian pernikahan ini ya, kita dibesarkan dengan doktrin cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicinta. Benar gak? Kita dibesarkan dengan doktrin cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicinta. Nah, tapi sebenarnya kata-kata ini, cintai orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai, ini hanya bagus ketika kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Misalnya kita bermuamalah dengan sesama jenisnya kita cintai kakak kita seperti kita ingin dicintai misalnya. Adapun laki-laki dan perempuan ini berbeda ya. Laki-laki dan perempuan karena kata Allah Ta'ala walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki dan perempuan itu gak sama. Makanya yang sering miskomunikasi rumah tangga di sini. Yang sering menghilangkan mawaddah itu di sini. Yang sering menghilangkan mawaddah itu adalah gak tahu caranya, gak ada ilmunya, kayak gitu. Jadi mawaddah ini sering kali hilang bukan karena kurangnya cinta, tapi kurang keterampilan dalam mengekspresikan cinta, kayak gitu. Makanya kita karena dibesarkan dengan doktrin cintai orang lain seperti bagaimana engkau ingin dicintai. Kita perempuan ya, misalnya kita perempuan, kita merasa dicintai, kita mencintai suami kita dengan cara apapun yang kita hadapi seharian ini, apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam sehariannya kita ini, kita ceritakan semua sama suami kita. Kita cerita dari A sampai Z, panjang lebar kita ceritakan. Itu bentuk kecintaanku kepadamu. Bukti cintaku kepadamu adalah dengan aku menceritakan semua yang terjadi pada hidupku gitu loh. Diceritain semua dari A sampai Z. Suaminya dengerin aja. Nah, kadang laki-laki gak gitu. Laki-laki itu ya udah disimpan aja sendiri gitu ya. Nah, kadang karena doktrin yang tidak tepat tadi, bukan tidak tepat sih, tidak dipakai pada tempatnya, kita memperlakukan orang lain dengan apa yang ingin kita diperlakukan. Kalau suaminya kita ada masalah, gak cerita sama kita mikirnya gimana kadang? Kenapa sih kok kamu gak cerita sama aku? Aku lo istrimu. Kamu gak cinta sama aku? Kamu gak nganggap aku istrimu tah? Nah, padahal laki-laki tidak diciptakan seperti itu sama Allah. Ini panjangnya kalau bahas ini. Kadang kebanyakan laki-laki itu memang dijadikan manusia yang oke, aku dapat masalah, aku gak mau membebani istriku, aku mau pikir sendiri solusinya. Nanti kalau udah ketemu solusinya, suaminya bakal cerita sendiri. Yang kemarin sebenarnya ada begini loh, ada masalah begini, tapi udah selesai kok. Nah, itu kan kalau gak ada ilmunya jadi miskomunikasi ya. Jadi gak sejalan. Suami gak cerita karena sayang, istrinya ngerasa gak cerita karena gak disayang. Jadi kalau itu dibiarkan terus menerus seperti itu, akhirnya miskomunikasi, akhirnya salah paham, dan terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun, bisa jadi fatal. Naudzubillah, bisa terjadi perceraian. Karena apa? Kurangnya ilmu. Makanya mawaddah ini harus diusahakan, harus dengan komunikasi yang baik, harus dengan ilmu yang benar, harus dengan keterampilan yang benar antara suami dan istri. Seperti itu. Jadi pernikahan itu tujuannya adalah Allah Ta'ala agar menjadikan kita sakinah seperti yang saya jelaskan tadi, dan mendatangkan mawaddah warohmah, yang mana mawaddah warohmah ini kita ciptakan sendiri dengan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, harus banyak-banyak ngaji. Makanya orang menikah itu bukan menikah itu butuh ilmu. Menikah itu harus tahu cara-caranya. Bagaimana caranya menghadapi suami, bagaimana suami caranya menghadapi istri, nanti ditambah lagi PR kita punya anak, bagaimana kita harusnya menghadapi anak kita, menangani anak kita yang begini dan begini. Jadi menikah itu butuh ilmu, bukan ujuk-ujuk yang penting akad, yang penting sah, nggak gitu nikah ya. Makanya semuanya butuh ilmu.